teman-teman juga sudah ketahui. Jadi untuk kaitan dengan kartu kredit itu ada batas maksimum suku bunga 1,75% per bulan atau 21% per tahun. Kemudian ada maksimum penarikan tunai. Ini kaitannya dengan apakah sudah menggunakan magnetic stripe atau sudah masih menggunakan magnetic stripe ataupun menggunakan teknologi chip yang baru dan batasnya berbeda gitu ya. Jadi kalau untuk magnetic stripe tentunya nilainya 10 juta lebih kecil daripada dengan teknologi chip. Karena dulu awalnya kenapa berubah eh, menjadi chip, ini berkaitan dengan pengamanan, security. Kemudian denda keterlambatan sebesar paling banyak 1% dari total tagihan dan tidak melebihi 100.000. Ini harus dilihat lagi. Minimum pembayaran 5% dari total tagihan. Nah, ini yang tadi juga sempat saya sampaikan, kan ini sangat kecil ya minimum pembayaran. Jadi, tapi kalau kita transaksinya banyak dan ini terus, kita hanya bayar minimum payment, tentunya akan menjadi beban juga. Oh, rasanya nggak selesai ya, padahal yang memang kita bayar hanya 5% daripada tagihan yang kita miliki. Belum lagi nanti ada bunganya gitu ya. Nah, ini yang perlu juga diinformasikan kepada terhadap pengguna Pemegang fasilitas kartu. bahwa yang kemudian kaitannya dengan kartu ATM dan debit, maksimum penarikan tunai tiap rekening dalam 1 hari itu 10 juta untuk yang menggunakan magnetic stripe dan 15 juta untuk yang menggunakan teknologi chips. Batas maksimum transfer 25 juta dalam 1 hari, satu rekening dengan teknologi magnetik, kemudian 50 juta untuk yang teknologi chip. Jadi hal-hal seperti ini juga termasuk bagian yang harus diinformasikan kepada pengguna atau pemegang kartu. Oke, baik. Jadi ini tadi teknis ya mengenai eh, apa namanya angka-angka yang bakal muncul di dalam setiap billing kita. Nah, ini perlu diinformasikan. Kemudian kaitannya dengan denda-denda ini dihitung dari mana, kemudian juga minimum pembayaran eh, bukan berarti berapa tagihannya hari ini terus dibagi, padahal kan di situ juga ada bunga, ada eh, bagaimana menghitung bunganya. Menurut saya juga ini sebagian merupakan yang harus dijelaskan. Karena mereka bilang kok kalau di total saya udah banyak banget loh ngelebihin dari tagihan saya gitu. Dari harga pembelian maksudnya gitu. Nah, ini juga harus dijelaskan. Karena pernah mungkin saya sharing sedikit ya, saya pernah eh, waktu saya masih aktif ada telepon tuh ya dari dia guru eh, dan dia punya kalau nggak salah waktu itu dia bilang dia punya 8 kartu kredit. Dia telepon ke kami setelah dia dikejar-kejar oleh debt collector. Terus kebetulan saya yang menerima teleponnya beliau. Jadi saya tanyakan berapa banyak kartu kredit yang Bapak punya. Sebenarnya banyak sekali ya 8. Terus saldonya udah semua dipakai. Kan saya kan itu ada saldonya Bu ya. Jadi saya pakai. Nah sekarang mereka suruh saya bayar gitu. Nah ini walaupun dia seorang guru gitu ya, yang menurut kita guru itu harusnya banyak ya pengetahuannya. Tapi kan tidak semua orang paham. Jangankan dia seorang guru, yang bekerja di perbankan pun saja itu bisa juga ada yang nggak paham gitu. Jadi kita tidak bisa eh, menganggap begitu. Oh, harusnya dia tahu dong Bu, harusnya dia ini dong gitu kan. Terus atau dia kan kerjanya di
bank atau lembaga non bank, harusnya dia tahu dong. Gitu. Nggak semua seperti itu, karena orang fokusnya beda-beda gitu ya. Dan jangan juga kita memanfaatkan ketidaktahuan mereka supaya bisnis kita dibeli oleh dia gitu. Atau supaya dia mau gitu menjadi pemegang kartu kredit kita dengan kita tidak memberikan informasi yang jelas. Karena sebetulnya nextnya itu kan kerugiannya juga akan ada di kita gitu ya. Nah ini juga buat teman-teman yang buat menurut saya sih sering menghimbau gitu ya agar penawaran-penawaran kartu kredit yang ada di mall atau di mana lah gitu ya, yang oh ini nggak pakai informasi apa-apa kok, cuman ini cuma hanya kartu, hanya KTP saja gitu. Jadi orang kan ini mudah kok kalau ibu punya kartu ini langsung bisa transaksi dapat dapat apa namanya dapat diskon berapa. Nah sebetulnya itu membahayakan loh. Ini menurut saya pribadi ya dari pengalaman saya membahayakan buat kedua belah pihak sebetulnya. Karena dan sebetulnya kita juga tidak menjalankan apa yang harus kita lakukan, memberikan edukasi yang sebaik-baiknya. Jadi jangan saat itu karena ada pameran atau ada apa mempermudah kita untuk belanja karena dapat diskon, terus orang ditawari untuk membuka kartu kredit gitu dengan kemudahan-kemudahan. Ya kemudahannya saat itu aja, tapi setelah itu kewajiban dia bayar dan yang lain-lainnya itu dia tidak ketahui. Jadi sangat disayangkan apabila kita bekerja di dalam bisnis ini, tapi kita memanfaatkan ketidaktahuan atau keluguan para pihak. Gitu. Kita kan mau bekerja, berbisnis atau mendapatkan eh, performance yang baik, tapi dengan cara yang baik juga. Karena hasilnya nanti kalau kita menjalankan sesuatu dengan baik ya itu kepuasannya berbeda loh dengan kita mendapatkan sesuatu tapi dengan cara-cara yang tidak benar atau mengabaikan orang lain, em, tidak peduli kepada kesulitan orang lain karena istilahnya bisa dibilang ini manipulasi yang kita lakukan ya, walaupun kita nggak sadar nih. Jadi start dari manipulasi kecil-kecilan lah gitu ya. Sampai itu menjadi kebiasaan yang kita tidak paham bahwa itu sebetulnya nggak benar gitu. Nah ini saya eh, menghimbau kepada teman-teman ini kan sebagai supervisor, karena rezeki nggak kemana. Nggak usah khawatir bahwa tidak ada klien yang bakal datang, tidak ada customer yang bakal datang ke kita. Once kita memberikan sesuatu pekerjaan atau sesuatu jasa yang baik, orang tuh akan balik kok ke kita gitu. Jadi seseorang tuh pasti akan berhitung, daripada saya dia memberikan lebih murah misalnya, tapi saya nggak kenal, saya tahu di sini tuh orangnya jujur, baik, memberikan sangat membantu, dia akan datang ke kita. Jadi nggak usah khawatir. Kita serve sebaik mungkin apa yang harus kita lakukan, eh, bekerja sebaik mungkin, lakukan dengan hati gitu ya, bukan dilakukan dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kekayaan, keuntungan, segala macam itu tidak kekal. Tapi kebahagiaan kita membantu orang lain itu kekal. Dan kita akan rasakan nanti gitu ya. Saya nggak bisa cerita sekarang, wah apa sih itu. Tapi kita akan rasakan bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk orang lain. Membantu yang terbaik. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke PIP atau penyelenggara infrastruktur pembayaran. Nah, di sini operasional penyelenggara infrastruktur pembayaran ini berjalan 24/7 ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi ini terus-menerus kegiatan kita ketahui kan kita bisa melakukan transaksi kapanpun gitu ya. Tapi di sini ada proses cut off-nya. Jadi proses awal hari itu pukul 00 di hari benar-benar jam pertama gitu ya di hari itu. Dan proses cut off-nya ini jam 23.30.
bisa bergerak gitu ya, tapi mendekati sebelum pukul 24. Jadi proses cut off itu bisa terjadi di pukul 23.30 hingga mendekati pukul 24 WIB. Jadi di dalam proses penyelenggara infrastruktur secara harian, kita bisa lihat di sini proses awal hari yang dimulai dari pukul 00, terus ada proses cut off, itu proses yang dilakukan pada setiap hari, setiap akhir hari oleh masing-masing penyelenggara. Jadi di kenapa ada proses cut off? Karena di proses ini dilakukan pergantian tanggal bisnis gitu ya. Karena sistem, jadi memang butuh waktu, nggak bisa switch begitu aja, tapi ada waktu di mana kita akan mengganti tanggal bisnisnya. Kemudian di dalam kegiatan harian, ada laporan harian yang harus disiapkan. Ini merupakan laporan transaksi masing-masing anggota atau members, terdiri dari transaksi yang berhasil, transaksi refund, ataupun transaksi force credit. Jadi seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain, setiap hari itu ada laporan yang disiapkan. Jadi disiapkan ada 3 macam. Tentunya ada transaksi yang berhasil, yang sukses, ada transaksi yang gagal gitu ya. Tentunya kan kita akan lakukan pengembalian, ini transaksi refund. Kemudian ada transaksi force credit, di mana mungkin sempat dihentikan karena ada proses pengecekan dan dijalankan kembali. Ya, ini laporan harian. Kemudian ada settlement, jadi setelah proses awal hari, proses cut off, laporan harian, kemudian ada juga proses settlement. Ini adalah proses di mana menyelesaikan hak dan kewajiban. Sesuai dengan namanya, mensettlekan, settlement, menyelesaikan hak dan kewajiban antar anggota dan antar penyelenggara yang dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi ini semuanya sudah beres. Di next day-nya akan ada proses settlement. Di situ kita akan tahu bahwa pihak yang secara penghitungan memiliki kewajiban, jadi waktu di net ternyata kita punya kewajiban bayar, akan mengirimkan dananya kepada pihak yang memang punya hak untuk menerima pembayaran. Dan tentunya pentransferan dana itu sebagai pemenuhan kewajiban kita bisa melalui RTGS, SKNBI, ataupun dari bank. Oke, jadi ini berkaitan dengan settlement. Jadi ada kewajiban eh, dan nanti ada yang punya hak. Jadi bukan kalah clearing ya. Kalau kita bayar tuh, waduh kalah nih. Ini sering yang terjadi salah informasi kepada eh, masyarakat ya. Jadi pemahaman-pemahaman ini memang perlu juga, yaitu tadi bicara edukasi ya. Kewajiban. Ya. Kewajiban itu kan bisa muncul dari bahwa pada saat itu eh, tagihan ke kita lebih banyak daripada eh, pembayaran ke kita. Jadi kita punya kewajiban untuk membayar kepada pihak lain. Dan itu biasa terjadi di dalam proses transaksi yang sifatnya net settlement itu biasa ya. Eh, Satu kali kita punya kewajiban, nanti one day kita mendapatkan kewajiban, mendapatkan pembayaran karena kita yang secara net lebih besar gitu ya. Izin sebentar ya, saya minum dulu. Oke, nah ada juga di dalam proses harian kegagalan settlement. Gagalnya settlement ini biasanya lebih disebabkan karena ada perbedaan waktu pelaksanaan cut-off. Jadi misalnya